Baca-baca tentang rencana pembangunan ibu kota baru emang bikin asik. Disinilah saya tahu kalau model bisnis di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi emang sudah banyak berubah. Kalau model pemerintahan yang dulu, dikit-dikit pakai APBN. Gak pernah ada jalan lain selain pakai APBN. Karena pejabatnya males berpikir, lebih senang menganggarkan dan menghabiskan anggaran. Zaman Jokowi ini sebenarnya banyak model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ada nilai yang sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan. Kepercayaan inilah yang susah didapat, karena investor juga bukan orang bodoh. Mereka pintar membaca karakter pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, ya mereka juga males lah untuk membiayai proyek yang disediakan. Jokowi punya karakter pemimpin yang dipercaya oleh investor, terutama asing. Dia selain cerdas, juga kuat dalam mengendalikan pemerintahan. Ini penting supaya program-program yang berjalan bisa dieksekusi dengan baik dan uang investor ini aman. Seperti kasus pembangunan jalan tol. Beberapa ruas jalan tol tanpa campur tangan Jokowi itu pasti masih mangkrak, padahal sudah diresmikan sejak lama pada masa Soeharto. Nah, untuk mencari investor supaya jalan tol mangkrak itu bisa dibangun, tentu nggak gampang. Perlu kepercayaan yang luar biasa. Akhirnya Jokowi mengambil langkah yang out of the box, yaitu memerintahkan BUMN untuk mengambil alih konsesi tol yang mangkrak itu. Dari mana uangnya? Ya, hutang dululah. Hutang aja dulu dan hutang itu dipakai untuk membangun jalan tol. Dengan uang hutangan itu pembebasan tanah beres, pembangunan jalan tol juga beres. Jadi ketika dijual kembali ke investor, mereka senang karena nggak pusing mikirin pembebasan tanah. Yang ruwetnya bukan kepalang. Maka dijuallah konsesi tol yang sudah jadi itu ke investor. Risiko kemudian hilang. Hutang terbayar, BUMN juga dapat keuntungan, dan investor dapat bisnis konsesi selama 40 tahun lamanya. Menarik kan model bisnisnya? Begitu juga dengan model pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi nggak mau menguras APBN untuk pembangunan ibu kota baru yang dihitung-hitung nilainya bisa mencapai 500 triliun rupiah. Mau utang lagi? Wah, terlalu besar. Susah nanti ngembaliinnya. Akhirnya dipakailah beberapa macam cara dan salah satunya yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pemerintah membuat umpan dulu dengan keluarkan uang sekitar 90 triliunan rupiah lewat APBN untuk pembangunan. Kenapa penting sekali untuk pemerintah membangun lebih dulu? Ya untuk kepercayaan itu tadi. Dengan pemerintah keluarkan uang untuk membangun ibu kota baru, maka bentuk fisik ibu kota mulai terlihat. Dan bentuk fisik pembangunan itu penting supaya investor percaya dan merasa aman untuk menaruh duitnya di sana. Sebagian besar dari uang 90 triliunan rupiah itu untuk membeli tanah yang luasnya 40.000 hektar. Dan nanti dari 40.000 hektar itu akan dikembangkan lagi menjadi 180.000 hektar. Nah, tanah yang kosong, yang sertifikatnya sudah dipunyai oleh pemerintah itu, kemudian ditawarkan ke swasta untuk bisa membangun gedung di sana. Dari mana swasta dapat keuntungan? Ini pertanyaannya. Dengan sistem BOT atau Build, Operate, Transfer. Pemerintah yang punya tanah, investor yang membangun gedung di atasnya. Nanti sesudah gedung terbangun, pemerintah yang akan sewa ke investor selama anggaplah kurang lebih 20 tahun supaya investor mendapatkan untung. Baru nanti dikembalikan lagi ke pemerintah. Itu baru untuk bangunan pemerintahan.
Investor dapat keuntungan lagi dengan cara membangun perumahan di sekitar ibu kota baru untuk kebutuhan sekitar 4,5 juta orang yang akan diperkirakan akan menempati ibu kota baru dari PNS, TNI, Polri, dan seluruh keluarga mereka. Caranya bisa pakai pola yang pertama. Pemerintah punya tanahnya, investor yang bangun rumahnya, dan nanti pemerintah juga yang sewa rumahnya. Nanti sesudah 20 tahun semua bangunan tadi akan dikembalikan ke pemerintah. Jokowi juga pintar. Dia mendekati orang yang punya uang untuk menjalankan konsepnya itu. Maka terjadilah pertemanan yang akrab antara Jokowi dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota dari UAE. Persahabatan ini sangat akrab sehingga masing-masing dari mereka akhirnya memberi nama jalan di negara itu dengan nama sahabatnya untuk mengukir persahabatan mereka. Dan sebagai sahabat, Mohammed bin Zayed tentu ingin membantu sahabatnya. Maka ia berkomitmen untuk ikut investasi dalam pembangunan ibu kota baru itu. Kalau cuman 500 triliun rupiah sih gampang lah. Mohammed bin Zayed dan keluarganya kalau digabungkan harta mereka totalnya ribuan triliun rupiah. Model bisnis yang dilakukan Jokowi ini mungkin barang baru di Indonesia, tapi di luar itu sudah lama dilakukan. Cina bisa berkembang begitu cepat karena pakai model bisnis yang seperti ini. Cina tahu kekayaan terbesar mereka adalah jumlah penduduknya yang mencapai 2 miliar orang itu. Maka itulah yang dia jual untuk menarik investasi asing ke negaranya. Jadi kalau dalam pemerintahan Jokowi ada konsep jual dan beli, ya jangan kaget. Itu biasa dalam membangun pemerintahan sekarang. Yang dijual tentu bukan sertifikat tanahnya, tetapi bisnis di atas tanahnya. Sertifikat tanah tetap milik kita sehingga nggak ada lagi tuh istilah kalau kita dijajah secara ekonomi oleh bangsa asing. Kita yang berdaulat di atas tanah sendiri dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk paham ginian, nggak perlulah sekelas profesor. Cukup kita seruput kopi. Kopi seruput, cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.